Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan langsung membedah sumber yang menarik banget ya. Betul sekali. Kita akan lihat bab 2 dari buku Peter Georgescu, The Source of Success. Judulnya Kreativitas, Pabrik Masa Depan Hari Ini. Nah, misi kita di sini, kita mau coba bongkar bareng-bareng. Kenapa sih penulisnya ini sampai bilang kreativitas itu pabrik masa depan? Apalagi di dunia yang dia sebut ekonomi surplus berlebih. Istilah yang menarik banget itu, surplus berlebih. Coba deh Anda pikirin. Di dunia di mana bahan baku, modal, bahkan pengetahuan, semuanya itu melimpah dan gampang ditiru, Gampang banget ditiru. terus apa satu-satunya hal yang tersisa yang bisa kasih kita keunggulan sejati? Nah, itu dia pertanyaannya. Penulis buku ini berargumen, jawabannya cuma satu, kreativitas. Tapi bukan sembarang kreativitas ya. Bukan, harus yang produktif dan terapan. Oke, mari kita gali lebih dalam. Oke, jadi argumen utamanya itu berangkat dari satu masalah besar ya kan? Iya, betul. Dia bilang, kita ini hidup di dunia, apa tadi istilahnya? Excess supply atau surplus berlebih. Nah, itu dia. Dulu kan, kalau perusahaan punya tambang, punya modal gede, atau paten gitu, ya udah, mereka menang. Otomatis unggul. Sekarang, semua itu jadi komoditas, siapa aja bisa akses. Akibatnya, Iya, persaingannya jadi brutal banget. Ujung-ujungnya cuma perang harga. siapa yang paling murah, dia yang menang. Dan ini kan akar dari fenomena yang kita semua tahu, outsourcing. Oh, ya nyambung ke sana ya. Jelas, logikanya kan simpel. Kalau produk atau keahlian Anda nggak ada bedanya, ya udah pekerjaan itu bisa dilempar kemana aja yang lebih murah. Ke India, Vietnam, kemanapun. Betul, penulisnya bahkan ngasih peringatan yang menurut saya cukup keras. Dia tulis, diferensiasikan diri Anda. Jika tidak, tidak akan ada yang peduli. Pekerjaan Anda akan lenyap. Wah, itu bukan lagi soal pilihan ya, tapi soal bertahan hidup. Tepat, ini soal survival. Jadi, disinilah tesis utamanya muncul. Kalau efisiensi bisa di-outsource, yang tersisa sebagai nilai sejati itu ya ide-ide baru. Makanya dia bilang, tenaga kerja utama di abad ke-21 adalah kreativitas. Itu satu-satunya jalan keluar dari kompetisi harga yang melelahkan. Tapi yang menarik, dia mendefinisikan kreativitas ini dengan sangat spesifik ya. Betul, dia hati-hati banget. Ini bukan sekedar waktu bermain atau sesi brainstorming liar tanpa arah. Bukan buat seniman aja gitu ya. Sama sekali bukan. Yang dia maksud itu kreativitas terapan yang produktif dan punya nilai strategis. Oke, strategis. Maksudnya gimana tuh? Jadi ini bukan cuma soal bikin iklan lucu atau produk yang warnanya keren. Tepat, strategis di sini artinya kreativitas itu harus berakar pada pemahaman bisnis yang dalam. Oh, oke. Apa sih masalah pelanggan yang sebenarnya? Di mana ada peluang pasar yang belum digarap? Tujuannya bukan cuma jadi unik, tapi menemukan diferensiasi yang praktis, fungsional. Dan menjawab kebutuhan. Dan yang paling penting, menghasilkan keuntungan. Oke, ini nih pertanyaan yang paling penting mungkin buat Anda yang dengerin juga. Apa kreativitas itu? Semacam bakat gitu ya? Bakat dari lahir, cuma buat orang-orang jenius aja, gitu. Iya, betul. Nah, penulisnya ini jawab dengan tegas banget. Dia bilang nggak sama sekali, kreativitas bisa dipelajari. Ini poin yang penting banget. Jadi kayak otot ya, bisa dilatih. Dari lahir. Dan dia menjabarkan 3 fondasi atau prasyarat untuk melatih otot itu. Apa aja tuh? Pertama, pemahaman rasional. Anda harus paham betul masalahnya, kebutuhannya, semua datanya, semua faktanya. Masuk akal. Jadi nggak bisa kreatif di ruang hampa, harus ada masalah nyata yang mau dipecahkan. Nggak bisa. Kedua, keterlibatan mendalam. Ini artinya Anda harus benar-benar, membenamkan diri di dalam kondisi saat ini. Maksudnya? Penulisnya punya kalimat kunci. Pahami kondisi sekarang untuk dapat melihat hal yang baru. Anda nggak bisa berinovasi tentang sesuatu yang nggak Anda pahami luar dalam. Oh, kayak detektif ya? Harus periksa setiap sudut TKP dulu sebelum bisa nemu petunjuk. Analogi yang bagus. Nah, yang ketiga ini nih, latihan menemukan pola. Jujur, ini yang paling abstrak kedengarannya. Gimana cara kita melatih sesuatu yang kayak intuisi? Itu pertanyaan bagus. Kedengarannya memang mistis, tapi penulis menggambarkannya lebih praktis. Bayangin dokter ahli diagnosis. Oke? Dia lihat gejala yang kelihatannya acak, ruam, sakit kepala, lelah, dan tiba-tiba dia sadar polanya. Itu bukan sihir. Karena pengalamannya. Tepat, dia udah lihat ribuan kasus. Otaknya terlatih mengenali pola.
Nah, kita bisa melakukan hal yang sama di bidang kita. Dengan cara, Secara sadar mencoba menghubungkan tren pasar, keluhan pelanggan, teknologi baru, hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung. jadi kita membangun database mental, lalu melatih diri melihat koneksi yang nggak dilihat orang lain. Persis. Nah, setelah 3 fondasi rasional itu ada, penulis masuk ke lapisan yang lebih dalam, kondisi pikiran. Kondisi pikiran. Iya, dia secara spesifik membahas kondisi alpha atau alpha state. Apa itu alpha state? Itu kondisi gelombang otak yang rileks, meditatif, pikiran sadar kita agak mundur sedikit, dan pikiran bawah sadar bisa bekerja. Momen-momen aha itu seringkali muncul pas lagi santai ya? Betul, bukan pas lagi stres di depan laptop, tapi mungkin pas lagi mandi, lari pagi, atau sesaat sebelum tidur. Anak-anak katanya sering banget di kondisi ini. Tunggu sebentar. Jadi buku ini intinya bilang, kalau mau lebih kreatif di bisnis, kita harus belajar mikir kayak anak kecil lagi. Kedengarannya gitu ya? Sangat berlawanan dengan dunia korporat yang super serius. Memang, tapi itulah intinya. Penulis berargumen bahwa kondisi alfa yang berharga ini rapuh banget. Gampang hilang. Gampang hancur oleh teknik manajemen klasik yang basisnya rasa takut, intimidasi, dan kontrol ketat. Jelas. Anda nggak bisa nodongin pistol ke kepala orang dan bilang, kasih gue ide brilian sekarang. Dah bakal bisa. Pikiran langsung terkunci. Ini menjelaskan kenapa banyak lingkungan kerja rasanya mandek banget idenya. Tekanannya terlalu tinggi. Tepat sekali. Makanya model kepemimpinan baru itu jadi krusial banget. Pemimpin itu bukan lagi cuma pemberi perintah, tapi kurator lingkungan. Kurator lingkungan, saya suka istilah itu. Dan yang paling penting, penulis menghubungkan langsung lingkungan kerja yang mendukung dengan kesuksesan finansial. Lingkungan yang tepat itu bukan lagi fasilitas nice to have kayak meja pingpong. Tapi aset strategis. Aset strategis yang mutlak. Dan buku ini ngasih contoh yang luar biasa kuat soal ini. Kisah nyata yang benar-benar jadi bukti. Studi kasus Sears, ini yang bikin semua teori tadi jadi hidup. Betul. Ceritanya kan di awal 90-an, Sears punya masalah besar. Masalah citra merek ya. Mereka dikenal sebagai toko pria. Tempat beli perkakas, aki mobil, kulkas, sangat maskulin. Masalahnya, margin barang-barang itu tipis banget. Tipis. Di sisi lain, mereka punya divisi pakaian yang marginnya tebal, tapi ya itu. Nggak ada yang mau beli baju di toko perkakas. Persis. Penulisnya bahkan mengutip salah satu anggota timnya yang bilang, rasanya kayak mencoba meyakinkan orang beli gaun pesta di toko perkakas. Gambaran yang sempurna. Jadi, gimana mereka mecahin masalah ini? Nah, prosesnya ini jauh dari momen eureka yang glamor. Ini kerja keras yang brutal. Tim dari agensi penulis, Young and Rubicon, itu ngurung diri berbulan-bulan. Wow, Kerja tiap malam, akhir pekan, makanannya cuma pizza dan soda. Penulisnya menggambarkan suasana kelelahan total, tapi juga obsesi yang luar biasa. ini contoh sempurna dari keterlibatan mendalam yang tadi kita bahas. Betul sekali, dan riset mereka juga nggak biasa. Bukan sekedar survei. Terus gimana? Mereka kirim tim psikolog dan juru kamera untuk tinggal seminggu penuh sama keluarga pelanggan setia Sears. Tinggal bareng. Iya, kayak antropolog meneliti suku terpencil. Mereka mau paham kehidupan pelanggan ini dari dalam. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan potret pelanggan wanita Sears yang luar biasa. Bukan cuma ibu rumah tangga. Mereka ini CEO dari rumah tangga mereka. Manajer yang hebat ya? Hebat. Wanita bekerja keras yang jago banget menyeimbangkan anggaran, jadwal anak, pekerjaan, pahlawan tanpa tanda jasa. Lalu, di tengah semua data kualitatif itu, ada satu angka yang mengubah segalanya. Nah, ini dia kuncinya. Ditumpukan laporan setebal buku telepon, mereka nemu satu statistik sederhana. 84%. 84%. Ya, 84% dari semua pembelian di Sears untuk semua jenis barang, termasuk palu dan aki mobil, dilakukan oleh wanita. Wow. Ini momen pencerahan mereka. Tiba-tiba mereka sadar, masalahnya bukan gimana cara narik wanita ke Sears, Tapi, para wanita itu udah ada di sana. Mereka cuma nggak beli baju di sana. jadi fokus masalahnya langsung geser total. Bukan menarik audiens baru, tapi meyakinkan audiens yang sudah ada. Tepat. Dan wawasan ini langsung memfokuskan semua energi kreatif mereka. Mereka coba ratusan slogan. Pasti banyak yang gagal ya. Banyak, slogan kayak Sears lebih dari sekedar perkakas langsung ditolak. Kenapa? Kedengarannya oke. Karena negatif. Seolah-olah mereka malu dengan bisnis perkakasnya.
Padahal itu tulang punggung perusahaan. Oh iya juga ya. Jadi mereka harus menghargai sisi maskulinnya sambil merayakan sisi feminin yang baru. Itu tantangannya. Dan setelah proses yang panjang itu, solusinya datang dari seorang penulis bernama Sue Reed. Gimana ceritanya? Dia cuma menunjukkan sebuah kartu dengan 5 kata sederhana. Seketika itu juga, semua orang di ruangan tahu inilah jawabannya. 5 kata itu adalah The softer side of Sears. Sisi lembut dari Sears. sempurna. Benar-benar jenius kan? Kata softer secara eksplisit merayakan sisi feminin pakaian, dekorasi rumah. Tapi di saat yang sama, Ada kedipan mata yang jenaka ke citra maskulinnya. tepat. Nggak ada yang direndahkan. Ada kehangatan, kecerdasan, dan sebuah undangan dalam 5 kata itu. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma slogan cerdas. Ini adalah kreativitas yang produktif. Dampak bisnisnya luar biasa, langsung terasa. Penjualan pakaian meroket sejak minggu pertama iklan itu tayang. Dan ada data spesifiknya, mereka investasi $4,5 juta buat meja pajangan baru di toko. Dan dari meja itu aja, Mereka jual barang senilai ratusan juta dolar cuma dalam 2 bulan pertama. gila kan? Dan puncaknya di pasar saham. Kampanye ini menghasilkan miliaran dolar kapitalisasi pasar buat Sears. Harga saham mereka naik hampir 2 kali lipat. Ini bukti paling nyata dari kreativitas yang produktif. Ide itu benar-benar menghasilkan uang yang sangat-sangat besar. Inilah pabrik masa depan yang dimaksud oleh penulis. Jadi, setelah kita obrolin semua ini, apa artinya buat kita semua? Buat Anda yang mendengarkan? Poin utamanya jelas ya. Kreativitas itu bukan lagi omong kosong motivasi yang lunak. Bukan nice to have lagi. Bukan. Menurut penulis, ini adalah pabrik masa depan untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Ini kompetensi inti yang paling susah ditiru. Dan karena susah ditiru, jadi yang paling penting. Dan yang perlu digarisbawahi, kreativitas nggak seperti minyak atau modal, ini sumber daya universal yang nggak akan pernah habis. Bisa dipelajari dan dibudidayakan oleh siapa aja. Oleh siapa aja, di mana aja. Kuncinya seperti di kasus Sears, pemahaman mendalam, lingkungan yang mendukung, dan fokus memecahkan masalah nyata. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan. Silahkan. Penulisnya bilang, prinsip ini berlaku untuk semua orang, bukan cuma perusahaan raksasa. Dia menulis, mulailah sekarang. Diferensiasikan diri Anda. Tambahkan begitu banyak kreativitas dan gairah pada apa yang Anda lakukan, sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Pesan yang sangat kuat. Jadi pertanyaan untuk Anda adalah, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, atau dalam bidang yang Anda minati, apa kreativitas terapan yang belum pernah dihadirkan oleh orang lain? Apa padanan dari The Softer Side of Sears versi Anda? Yang mungkin saat ini sedang menunggu untuk ditemukan di tengah tumpukan data dan pemahaman mendalam Anda.